Dan hari dan pemirsa, pada segmen kedua ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Nanti panelis akan mengambil pertanyaan dari fishbowl subtema. Di dalam fishbowl subtema akan ada bola bertuliskan A atau B. Lalu panelis akan mengambil pertanyaan dari fishbowl A atau B. Dan kepada ketiga calon gubernur untuk maju ke depan. Para calon gubernur untuk maju ke podium. Baik, dan hadirin dan juga pemirsa, pendalaman visi misi serta program kerjanya akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 2, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Dan untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Weren Fridustaina untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Harap diperlihatkan ke hadirin kamera dan juga kepada kami, Pak. Oh, A. Baik. Silakan diambil dari fishbowl huruf A. Pertanyaan nomor berapa? A nomor 1. Baik, saya akan ambil amplopnya. A nomor 1. Ya, ini amplop A nomor 1 masih disegel, Ya, saya akan buka. Dan kami ingatkan untuk para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Baik. Salah satu kendala hingga terjadinya disparitas pembangunan di NTT adalah kondisi geografis kepulauannya. Meskipun telah diupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi, namun masih terjadi hambatan mobilitas barang dan orang. Kondisi semakin ekstrim terjadi karena faktor klimatologi dan oseanografi, sehingga akses transportasi semakin sulit. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan juga memicu inflasi. Pertanyaannya, apa gagasan konkret Anda untuk menata aksesibilitas transportasi di NTT yang terkoneksi, terintegrasi, dan menjangkau seluruh daerah kepulauan terluar, terpencil, dan perbatasan dengan memastikan aspek keadilan dalam tata kelolanya? Baik, calon gubernur nomor urut 2, waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, transportasi ada 3 jenisnya, darat, laut, dan udara. Selama ini memang kalau kita cermati di Provinsi NTT ini, antara 3 moda transportasi ini kita belum bisa mengkoneksikan dengan baik. Darat dan laut dan udara ini masih berjalan sendiri-sendiri. Melki Joni berkeinginan agar ke depan kita mesti mengintegrasikan antara 3 moda transportasi ini dalam suatu rangkaian transportasi yang utuh, sehingga ini bisa menekan pertama inflasi, yang kedua memudahkan juga untuk arus barang dan jasa, dan juga seperti maksud pertanyaan tadi kita bisa menghubungkan NTT dengan baik. Saya beruntung kemarin saya sempat pulang pakai kapal Dharma Rucitra, itu milik teman Partai Gerindra yang dia membantu di Nusa Tenggara Timur. Ternyata di situ saya diskusi sama Kepala Pelindo, dia banyak kasih masukan, antara lain dia bilang begini, Pak Melki, problem kita di NTT ini adalah barang masuk banyak sekali ke NTT, berkontainer-kontainer, hanya kurang lebih 10% itu yang kemudian balik lagi ke Jawa dengan kosong. Kesimpulannya adalah, menurut yang saya pikir juga penting adalah, ketika moda transportasi darat ini bisa menghubungkan semua sumber-sumber produksi yang kemudian sudah menghasilkan, baik itu mentah maupun jadi, bisa terhubung dengan laut, saya pikir ini sangat membantu kita untuk kemudian membuat produk-produk pertanian, kelautan perikanan, baik yang dijual dalam bentuk mentah, ataupun sudah kita buat hilirisasi yang kami punya konsep tadi itu, bisa kita kirim juga keluar NTT sehingga juga bisa membantu para petani kita, nelayan peternak kita juga bisa memiliki kesempatan untuk menjual barang di luar NTT dengan baik. Kesimpulan kami adalah untuk darat, laut, dan udara ini kita masih mengintegrasikan semua jenis moda transportasi, sehingga apabila ini sudah bisa kita buat dengan baik, semoga ke depan ini pergerakan barang dan jasa di NTT ini juga bisa kita atur dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilakan calon gubernur nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamlasi menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2, waktunya 1 menit.
Kami persilahkan Bapak. Saya pada dasarnya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Melki. Saya perlu tambahkan bahwa simulasi contoh yang kita lihat bahwa ada kendaraan-kendaraan besar dari luar NTT masuk ke sini. Kemudian ada kapal-kapal yang datang ke sini. Pulangnya kosong, itu tandanya bahwa produk kita, produk-produk lokal kita tidak siap, tidak kontinu. Oleh karena itu, orang-orang yang seharusnya akan melaksanakan investasi, membantu transportasi di tempat kita, ragu-ragu karena kita tidak siap. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi ini adalah menyiapkan produk-produk supaya kendaraan-kendaraan, angkutan-angkutan yang balik kanan ini bisa memuat produksi, memuat produk dan meningkatkan ekonomi kita. Rantai ini akan membuat Waktunya habis, mohon maaf. Waktunya Bapak, habis. selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, silakan. NTT ini adalah provinsi kepulauan, sehingga akses darat, laut, dan udara itu harus terkoneksi secara baik. Dan 1 dari 5 program NTT Manyala itu adalah NTT terkoneksi atau terhubung. Solusinya adalah melakukan sinergi atau sinkronisasi program pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten lewat kebijakan, anggaran, sehingga kemudian berpihak untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur ini adalah urat nadi perekonomian rakyat. Meningkatkan kualitas jalan tidak bisa ditawar-tawar, ya, dan kualitas jalan dari dan menuju sentra-sentra produksi, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan juga kepada wilayah-wilayah perbatasan. Hari ini wilayah perbatasan itu merupakan kantong-kantong kemiskinan. Maka keberpihakannya adalah bahwa infrastruktur itu harus bisa menjangkau sampai wilayah perbatasan karena banyak kantong kemiskinan, dan ini adalah beranda depan NKRI. Terima Waktu kasih. habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan 2 calon gubernur sebelumnya. Waktunya 1 menit, kami persilakan Pak. Saya pikir dari teman saya Pak Simon, kami prinsipnya sudah sama. Dari Pak Ansi juga melengkapi yang saya sampaikan tadi. Jadi prinsipnya semua ini bisa kita integrasikan karena ide kami ini tidak ada yang berubah, berbeda. Saya pikir sama saja, nanti tinggal kita integrasikan. Prinsipnya yang kami bilang soal sinergi itu bisa kita rangkum dari idenya Pak Kamil dan idenya Pak Ansi. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup? Baik. Baik, tenang dulu biar kita lanjutkan acaranya. Oke. Kita akan beralih ke pertanyaan. Mohon tenang, Baik, tenang hadirin, dulu. mohon tenang. Mohon tenang. Oke, terima kasih.